anak-anak kelas 4. Pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Silahkan siapa yang mau memimpin doa? Saya, Ibu. Ya, silahkan. Mbak Baik, Amira. teman-teman. Mari sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, terima kasih Mbak Amira sudah dipimpin teman-teman yang berdoa. Bagaimana kabar anak-anak hari ini semuanya? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Baik, Bu. Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Ada yang belum masuk Google Meet hari ini? Ibu guru akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Amira Lutfania. Hadir, Bu. Rosa Rahayu. Hadir, Bu. Husnul Khotimah. Hadir, Ibu. Ya, alhamdulillah sudah hadir semuanya ya. Semuanya dalam keadaan sehat. Jika kalian diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan sama Tuhan, kalian wajib apa anak-anak? Wajib bersyukur. Apakah kalian sudah bersyukur hari ini? Bagaimana bersyukurnya anak-anak? Alhamdulillah. Hebat semua anak-anak. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang tema 7 persatuan dan kesatuan. Hari ini kita akan belajar tema 8. Subtema 1 tentang daerah tempat tinggalku. Nah, Bu Guru mau mengecek semangatnya dulu hari ini. Anak-anak bisa tepuk semangat? Semangat. 1, 2, 3. Nah, sudah semangat belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, hari ini karena anak-anak sudah siap untuk belajar, Ibu Guru akan memulai pembelajaran hari ini. Silahkan untuk disiapkan buku tulis dan alat tulisnya di atas meja kalian masing-masing ya. Bu Guru sudah mengirimkan modul dan LKPD melalui WhatsApp grup. Nah, Ibu Guru izin untuk share presentasi ya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, anak-anak mampu menelaah, menganalisis, dan menceritakan kembali teks fiksi. Yang kedua, anak-anak mampu menelaah, menyimpulkan, dan menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. Anak-anak kelas 4, hari ini kita akan belajar cerita fiksi, gerak, dan gaya. Bersama siapa aja itu di situ ada, anak-anak? Ada Siti. Kemudian? Dita. Udin dan Ali. Ya, betul sekali. Anak-anak sekarang perhatikan gambar tersebut. Apakah gambarnya indah atau tidak? Indah ya. Ada yang sudah pernah datang ke tempat wisata tersebut? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Ada yang tahu namanya apa? Telaga.
Betul sekali, namanya itu wisata Telaga Warna. Nah, di Telaga Warna itu ternyata menyimpan sebuah cerita. Nah, ceritanya itu asal mula Telaga Warna. Ceritanya itu turun-temurun yang berasal dari daerah Jawa Barat. Yang selanjutnya, anak-anak ada yang mau membacakan cerita teks asal mula Telaga Warna? Mbak Rosa? Iya, boleh, Bu. Ya. Dahulu kala, di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya, raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa, putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu, dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kamu pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh, permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih, permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini, danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Nah, terima kasih Mbak Rosa sudah membacakan ceritanya. Nah, setelah mempelajari teks di atas, anak-anak analisis tokoh dan sifat yang terdapat pada cerita asal mula Telaga Warna. Anak-anak diskusikan dan jawab pertanyaan pada LKPD yang sudah Ibu kirimkan. LKPD yang ini anak-anak. Lihat, Baik, Bu. anak-anak sudah terlihat. Terlihat, Bu. Nah, sekarang tadi ada berapa tokoh ya anak-anak? Ada 3. Ada Bu. 3 tokoh. Ada siapa saja? Ada raja, Permaisuri dan dan putri. putri raja. Betul sekali. Sekarang anak-anak untuk menganalisis sifat tokoh-tokoh tersebut. Yang pertama tadi ada raja dan permaisuri. Bagaimana sifatnya? Sabar, Bu, dan menyayangi putrinya. Ya, betul sekali. Nah, yang selanjutnya ada putri raja. Bagaimana sifatnya? Tidak menghargai pemberian orang lain, Bu. Betul sekali, putri raja itu tidak menghargai pemberian orang lain. Kemudian dia memiliki sifat yang tidak sopan dan kasar. Nah, jadi anak-anak mau tidak mengikuti sifat dari putri raja? Tidak, Bu. Tidak ya. Tidak ya, kalian harus apa anak-anak? Menghormati orang tua, saling menyayangi. Jadi anak-anak ibu tidak boleh mengikuti sifat putri raja. Beri jargon anak-anak tersebut. Good job. GOOD. Good job. Good job. Tepuk tangan. Cerita tadi itu merupakan cerita fiksi. Ada yang tahu apa itu cerita fiksi? Cerita hayalan, Cerita yang tidak nyata, Bu. Ya, betul sekali. Cerita hayalan.
cerita yang tidak nyata. Berarti cerita fiksi itu di luar akal manusia ya. Nah, permaisuri itu tadi menangis, kemudian mengenai mutiara, tiba-tiba menjadi telaga. Menurut kalian, apakah masuk di akal anak-anak? Tidak, Ibu. Iya, tidak ya, tidak mungkin ketika kita menangis kemudian menjadi telaga. Nah, itu tersebut yang disebut dengan cerita fiksi. Cerita fiksi itu adalah cerita yang sengaja dibuat oleh pengarang. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa, baik dialami secara nyata ataupun hanya imajinasi pengarang. Nah, di sini ada ciri-ciri dari cerita fiksi. Ada yang mau membacakan? Baik, Ciri-ciri Ibu. dari cerita fiksi, apa saja? Yang pertama, Sifatnya imajinatif atau rekaan pengarang. Yang kedua, kebenaran dalam cerita bersifat tidak mutlak. Yang ketiga, tidak menggunakan sistematika baku. Yang keempat, terdapat pesan moral atau amanat. Lalu yang terakhir, cerita fiksi fokus pada emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. ya betul sekali. Nah, itu tadi cerita fiksi. Anak-anak ditugaskan untuk menuliskan kembali cerita yang tadi menggunakan bahasa kalian masing-masing di lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu berikan. Dan anak-anak membuat video ketika sedang menceritakan langsung asal mula telaga warna dengan bahasa kalian sendiri. Dikirimkan ke Bu Guru melalui WhatsApp grup ya. Minta bantuan kepada orang tua atau keluarga kalian di rumah saat memvideokannya. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Bu. Oke, sudah paham semua ya. Selanjutnya perhatikan, ada gambar apa itu anak-anak? Tempat bermain, Bu. Ya, betul sekali, taman bermain. Di dekat kampung halaman Udin tadi ada telaga warna, selain itu juga terdapat taman bermain. Nah, di sana itu ada berbagai permainan seperti ayunan. Apakah anak-anak sudah pernah bermain ayunan? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Sudah pernah ya? Bagaimana cara kerja ayunan? Ada yang tahu? Diayun. Diayun ya anak-anak. Nah, selanjutnya di sini Ibu Guru mempunyai sebuah video. Anak-anak tonton dan perhatikan bersama-sama ya. Hai, klik di sini untuk subscribe. Miu Miu, aku jago main ayunan. Aku bisa berayun sangat tinggi. Lihat. Ada apa dengan ayunan? Padahal bisa mengayun tinggi waktu ayahku mendorongnya. Kalau begitu aku saja mendorongmu, jadi kau bisa mengayun tinggi. Ya, itu ide bagus. Duduklah yang tegak, berpegangan ayunan, ke atas, ke bawah, asyiknya main ayunan. Aku melihat sesuatu di pohon. Apa itu? Biar ku bantu. Duduklah yang tegak, berpegangan ayunan, ke atas, ke bawah, asyiknya main ayunan. Ada sarang burung di atas pohon. Bagaimana tadi videonya anak-anak? Apakah seru? Seru, Seru, Bu. Ibu. Seru, Bu. Nah, sekarang anak-anak buka LKPD yang sudah Ibu kirimkan melalui WhatsApp group. Anak-anak akan melakukan sebuah percobaan di rumah kalian masing-masing. Apakah terlihat LKPD-nya? Lihat, Bu. Oke, yang pertama, anak-anak coba di rumah ada meja. Ada ya? Ada, Kemudian Bu. anak-anak coba untuk dorong meja itu dan amati apa yang terjadi pada meja yang anak-anak dorong.
Bu Guru akan menampilkan sebuah video ya saat animasi anak kecil sedang mendorong meja. Nah, kemudian percobaan yang kedua, anak-anak amati apa yang terjadi pada saat meja kalian ditarik. Coba, anak-anak lakukan percobaan di rumah kalian masing-masing ya. Kemudian, yang keempat, ada bola di rumah kalian anak-anak. Ada, Bu. Ada, Bu. Nah, kemudian kalian tendang bola itu dan amati apa yang terjadi pada bola itu. Nah, yang ketujuh, anak-anak ada plastisin di rumah. Nah, anak-anak bentuk plastisin itu menjadi sebuah rumah. Kemudian anak-anak amati apa yang berubah jadi dari plastisin tersebut. Nah, anak-anak perhatikan ya. Plastisinnya dibentuk menjadi apa itu? Menjadi bentuk segitiga untuk atapnya. Nah, kemudian dibentuk membuat pintunya. Nah, kemudian membentuk jendela. Nah, sudah paham ya anak-anak? Nanti anak-anak tugasnya di rumah membuat rumah-rumahan dari plastisin. Nah, jangan lupa untuk hasil percobaan tadi, anak-anak foto dari yang pertama, kemudian dikirimkan melalui ibu, melalui WhatsApp group ya, anak-anak. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Baik, selanjutnya kita diskusikan bersama menjawab pertanyaan berikut ini. Untuk soal yang pertama, apa yang terjadi saat meja didorong dan ditarik? Siapa yang mau menjawab? Mejanya bergerak, Bu. Ya, betul sekali. Saat meja kita dorong atau ditarik, itu meja tersebut akan berubah posisi atau bergeser dari tempat semula. Untuk pertanyaan yang kedua, kemana arah meja saat didorong dan ditarik? Siapa yang mau menjawabnya? Arahnya ke depan kalau nggak ke belakang, Bu. Ya, betul sekali. Saat didorong, arah meja tersebut maju ke depan. Nah, sedangkan saat kita tarik, meja tersebut akan mundur ke belakang. Pertanyaan yang selanjutnya, apa yang terjadi pada bola setelah kamu tendang? Bolanya mengalami perubahan, Bu, dari posisi dia menjadi bergerak. Ya, betul sekali. Bola tersebut mengalami perubahan ya, dari yang awalnya bola tersebut diam, kemudian menjadi bergerak. Nah, yang terakhir, apa yang terjadi pada plastisin saat kamu bentuk? Plastisinnya berubah bentuk, Bu. Ya, betul sekali. Plastisinnya berubah bentuk sesuai dengan apa yang kalian bentuk masing-masing. Nah, berdasarkan hasil pengamatan dan pengumpulan informasi dari berbagai sumber, anak-anak tulis perbedaan gaya dan gerak pada kolom tersebut. Ada yang mau menjawab? Apa perbedaan gaya dan gerak? Silahkan, siapa yang berani menjawab? Sebentar, Ibu. Baik. Atau yang lainnya, Rosa? Mbak Rosa? Perbedaannya ya, Bu. Perbedaan gaya merupakan kekuatan yang menyebabkan suatu benda yang dikenai gaya menjadi bergerak, berubah kedudukannya. Sedangkan gerak merupakan perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lain. Ya, betul sekali jawabannya ya. Nah, jadi pengaruh gaya terhadap benda yaitu, ada yang bisa menjawab? Membuat benda bergerak.
Iya, betul sekali. Jadi pengaruh gaya terhadap benda itu ada dapat membuat benda bergerak, kemudian gaya dapat mengubah arah gerak Gerak benda, benda. dan gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, oke anak-anak. Jadi ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kesimpulan dari Gaya yang pembelajaran tadi apa diberikan ya anak-anak? kepada suatu benda dapat menyebabkan benda tersebut bergerak. Iya, betul sekali. Jadi, hubungan antara gerak dan gaya itu gaya yang diberikan kepada suatu benda itu dapat menyebabkan benda tersebut bergerak. Misalnya, pada ayunan yang diberi gaya dengan dorongan. Akibatnya, ayunan tersebut akan bergerak ke depan. Nah, sebaliknya, ayunan yang diberi gaya dengan ditarik, akibatnya ayunan tersebut akan bergerak ke belakang. Ada yang mau membacakan kesimpulan pembelajarannya hari ini? Teks fiksi adalah teks yang bersifat hayalan, rekaan, imajinasi, tidak nyata yang sengaja dibuat oleh penulis untuk tujuan hiburan. Lalu yang kedua, gaya adalah tarikan dan dorongan yang mengakibatkan benda bergerak. Yang ketiga, gerak adalah perpindahan benda akibat adanya gaya. Ya, betul sekali. Terima kasih ya, Mbak Amira. Kesimpulan pembelajaran hari ini itu tadi ada yang pertama teks fiksi, itu bersifat hayalan, rekaan, imajinasi, dan tidak nyata. Hanya bersifat untuk hiburan. Yang kedua, gaya itu adalah tarikan dan dorongan yang mengakibatkan benda itu dapat bergerak. Nah, kemudian yang ketiga, gerak adalah perpindahan benda akibat dari adanya gaya. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai anak-anak. Bu Guru sudah mengirimkan soal evaluasi dalam bentuk Google Forum melalui WhatsApp group tadi ya, anak-anak sudah dicek? Sudah terkirim? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ya, sudah ya. Silahkan anak-anak kerjakan sendiri-sendiri. Bu Guru mau tahu kemampuan kalian dalam pembelajaran hari ini. Ibu tunggu sampai nanti jam 5 sore. Ya, anak-anak jangan lupa untuk dikerjakan ya. Iya, Bu. Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini setelah belajar dengan Ibu Guru? Apakah senang? Senang, Ibu. Senang, Bu. Senang ya, alhamdulillah. Nah, untuk pembelajaran yang selanjutnya, anak-anak harus belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran keberapa anak-anak? 2, Bu. Pembelajaran kedua, yaitu tentang lingkungan rumahku. Anak-anak jangan lupa untuk menjaga kebersihan, kesehatan, karena virus itu bisa datang dari mana saja. Pandemi itu belum berakhir, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Nah, pesan moral yang kita pelajari hari ini itu ada mengenai kebermanfaatan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Misal, gaya itu dapat mengubah posisi benda yang misalnya dengan menarik dan mendorong dapat digunakan untuk memindahkan suatu benda. Misalnya seperti kursi, meja, dan lain-lain. Sekian pembelajaran hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Silakan. Bu. Ya, Mbak Rosa, silakan dipimpin doa. Untuk teman-teman semua, mari kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran ini. Bersiap berdoa, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih ya anak-anak Ibu Guru semuanya sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. You said